Di usia senja, seseorang seharusnya menikmati damainya hidup, bangun pagi dengan senyum, menyeruput teh hangat, dan mengenang masa lalu dengan tenang. Tapi, bagaimana jika justru di masa itulah luka paling dalam datang, bukan dari orang asing, melainkan dari darah daging sendiri? Ini adalah kisah tentang seorang guru yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk generasi muda. Puluhan tahun mendidik dengan hati, membentuk karakter, menanamkan nilai kehidupan. Namun saat ia berharap akan dipeluk oleh ketenangan masa tua, justru dikhianati oleh satu-satunya adik kandung yang paling ia percaya. Warisan rumah kecil peninggalan orang tua mereka yang dulu penuh kenangan, kini jadi medan pertempuran yang menyakitkan. Di titik ini, ia menyadari, pelajaran paling pahit dalam hidup ternyata bukan berasal dari sekolah, melainkan dari keluarga sendiri. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Awalnya, hari-hari setelah kepergian orang tua terasa hampa, namun masih tenang. Rumah keluarga, tempat segala kenangan tertoreh sejak masa kecil, dipenuhi bayang-bayang kenangan masa lalu. Foto-foto lawas terpajang rapi di ruang tamu, baju-baju lama masih tergantung di lemari, aroma masakan ibu seperti masih tercium di dapur. Namun kehangatan itu perlahan lenyap, berganti dengan hawa dingin konflik yang tak pernah diharapkan. Awalnya, hari-hari setelah kepergian orang tua terasa hampa, namun masih tenang. Rumah keluarga, tempat segala kenangan tertoreh sejak masa kecil, dipenuhi bayang-bayang kenangan masa lalu. Di usia senja, seseorang seharusnya menikmati damainya hidup. Bangun pagi dengan senyum, menyeruput teh hangat, dan mengenang masa lalu dengan tenang. Tapi, bagaimana jika justru di masa itulah luka paling dalam datang, bukan dari orang asing, melainkan dari darah daging sendiri? Ini adalah kisah tentang seorang guru yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk generasi muda. Puluhan tahun mendidik dengan hati, membentuk karakter, menanamkan nilai kehidupan. Namun saat ia berharap akan dipeluk oleh ketenangan masa tua, justru dikhianati oleh satu-satunya adik kandung yang paling ia percaya. Warisan rumah kecil peninggalan orang tua mereka yang dulu penuh kenangan, kini jadi medan pertempuran yang menyakitkan. Di titik ini, ia menyadari pelajaran paling pahit dalam hidup ternyata bukan berasal dari sekolah, melainkan dari keluarga sendiri. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Awalnya, hari-hari setelah kepergian orang tua terasa hampa, namun masih tenang. Rumah keluarga, tempat segala kenangan tertoreh sejak masa kecil, dipenuhi bayang-bayang kenangan masa lalu. Foto-foto lawas terpajang rapi di ruang tamu, baju-baju lama masih tergantung di lemari, aroma masakan ibu seperti masih tercium di dapur. Namun kehangatan itu perlahan lenyap, berganti dengan hawa dingin konflik yang tak pernah diharapkan. Sang adik yang sejak kecil selalu dilindungi, kini berubah. Semuanya bermula dari pembagian harta warisan. Padahal, orang tua telah lama mewasiatkan rumah keluarga untuk ditempati bersama, tanpa gesekan dan perebutan. Namun seiring waktu, nafsu duniawi merasuki pikiran, dan adik tak lagi peduli pada darah daging sendiri. Rumah keluarga yang penuh cinta berubah menjadi ajang rebutan, adik menuntut, menekan, bahkan mengusir. Hati sang guru hangkur. Tiada kata yang dapat mengungkap perasaan dikhianati oleh keluarga sendiri. Kesepian menyergap, kepercayaan luruh, dan kehidupan yang semula terarah kini tampak suram. Tetapi, pengabdian panjang sebagai guru rupanya membekali batinnya dengan kebijaksanaan yang tidak lekang oleh waktu. Dalam sunyi air mata, ia merenungi, memutuskan untuk tidak menggunakan kekerasan ataupun membalas dengan dendam. Yang dilakukannya hanya 3 hal sederhana, namun ternyata menjadi pembuka jalan baru dalam hidupnya. Hal pertama yang dilakukan adalah menerima kenyataan dengan lapang dada. Tidak mudah menerima pengkhianatan dari adik yang dicintai. Setiap malam, kenangan saat membesarkan adik terbayang, mulai dari menggendong sewaktu bayi, menolong saat sakit, dan menjadi tempat perlindungan dari marahnya orang tua. Semua terasa sia-sia. Tetapi, dengan segala kebijaksanaan, ia mulai belajar menerima bahwa kehidupan tidak senantiasa berjalan sesuai harapan. Kehilangan, pengkhianatan, semua adalah bagian dari perjalanan manusia mengasah hati dan menata diri. Dengan perlahan-lahan, ia menata batin, tidak menyimpan dendam, namun juga tidak membiarkan dirinya diinjak-injak. Langkah kedua, ia mulai mengalihkan perhatian pada hal-hal yang lebih bermakna. Rumah boleh jadi telah berpindah tangan, tetapi hati dan semangat tidak.
Dulu setiap hari hanya berkutat merindukan masa lalu, termangu di sudut rumah tua, mengingat kebahagiaan yang telah sirna. Kini, ia bangkit, membuka diri terhadap dunia luar. Ia mulai menulis pengalaman hidup di sebuah buku harian, berbagi cerita dengan komunitas pensiunan, dan aktif di kegiatan sosial lingkungan. Perlahan-lahan dunia menjadi lebih luas, hatinya pun kembali hangat. Ia sadar, memberi makna bagi orang lain jauh lebih berharga daripada mempertahankan benda mati yang fana. Pada akhirnya, langkah ketiga paling krusial, ia memilih mengampuni adiknya. Mengampuni bukan berarti melupakan ataupun menyerah atas hak sendiri, melainkan bebas dari beban kebencian yang hanya menyiksa batin. Ia mengirim pesan singkat pada sang adik, mengungkapkan perasaan kecewa, sekaligus mendoakan agar adik lebih bahagia dengan pilihannya. Lalu ia berjanji pada diri, mulai saat itu kehidupan akan bergerak ke depan, tidak lagi menoleh ke belakang. Sebab yang terpenting bukanlah apa yang hilang, tetapi apa yang bisa dibangun dari sekarang. Tanpa diduga, 3 langkah sederhana ini ternyata mengubah seluruh hidupnya. Rasa sakit memang tidak langsung hilang, tetapi sedikit demi sedikit digantikan rasa damai. Dengan menerima kenyataan hidup, ia terbebas dari keterikatan pada masa lalu. Dengan mengisi hari-hari dengan aktivitas baru yang positif, ia menemukan arti baru kebahagiaan. Segala pencapaian, meski sederhana, ternyata bisa sangat bermakna bila dilakukan dengan ketulusan. Dan dengan memaafkan, ia benar-benar memerdekakan hati sendiri, tak lagi dipenjara oleh kekecewaan. Suatu hari, seorang bekas murid datang berkunjung. Murid itu telah sukses, kini menjadi dosen di luar negeri, dan dalam kunjungannya mengungkapkan betapa besar dampak sang guru terhadap kehidupannya. Kehadiran sang murid bersama ucapan terima kasih yang tulus, menyadarkan sang guru bahwa pengaruh manusia tidak terletak pada harta atau rumah, melainkan pada kebaikan dan ilmu yang diwariskan. Dari sanalah, kebanggaan sejati tumbuh karena ternyata hidup ini lebih bermakna bila dijalani dengan hati yang ikhlas dan lapang. Seiring hari berlalu, sang guru makin sering dihampiri oleh mantan-mantan murid, juga tetangga dan sahabat yang dulu jarang ditemui. Ia menjadi sosok inspirasi di komunitas pensiunan, membagikan tips hidup bahagia di usia senja, menjadi motivator hidup sehat, mengelola taman kecil di pinggir kota yang dijadikan kerja bakti bersama. Ia juga menulis seri catatan refleksi tentang arti keluarga, kehilangan, dan pengampunan. Catatan itu kemudian viral dan dirangkum menjadi buku, yang menginspirasi banyak keluarga lain untuk tidak terjebak pada konflik warisan, melainkan justru semakin memperkuat ikatan kasih. Kisah ini membuktikan, pada akhirnya segala kemelut dan rasa sakit, jika dihadapi dengan sikap hati terbuka dan bijaksana, bisa menjadi pintu pembuka pada kehidupan yang lebih indah. Rumah boleh digenggam orang lain, tetapi kebebasan jiwa dan makna kebersamaan tidak dapat direnggut siapapun. Seorang guru, walau sudah pensiun dan dihimpit masalah keluarga, tetap mampu menjadi teladan kebesaran hati, mampu bangkit bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk memberikan inspirasi bagi banyak orang. Tentu tidak mudah melalui jalan terjal seperti ini. Setiap malam, rasa sepi, rindunya pada orang tua, dan kehilangan hubungan dengan adik pernah menjadi beban berat di hati. Namun semua itu menjadi momentum perenungan yang begitu dalam. Pada akhirnya, segala yang terjadi adalah bagian dari skenario ilahi, mengajak manusia untuk semakin matang secara batin dan memahami makna kehidupan sejati. Tidak sekalipun ia menyesali keputusan untuk tidak berkonfrontasi, tidak menggugat di pengadilan, atau memaksa adik mengembalikannya. Ia telah selesai dengan urusan duniawi. Kini prioritasnya adalah menjadi bahagia, sehat jasmani dan rohani, serta tetap bermanfaat di masa tua. Waktu yang tersisa digunakan untuk merealisasikan mimpi masa muda, menulis, berkebun, menjadi relawan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, dan membangun komunitas kecil yang penuh semangat kebersamaan tanpa henti. Perubahan terbesar justru terjadi dalam dirinya sendiri. Dulu, ia mudah kecewa, kadang menganggap kehidupan tidak adil, dan mempertanyakan mengapa keluarga sendiri berselisih. Tapi kini ia tahu bahwa setiap manusia berhak membuat pilihan, dan tidak semua pilihan adalah tanggung jawab kita untuk menghakimi. Kadang orang berubah bukan karena benci, melainkan karena dorongan kebutuhan, tekanan ekonomi, maupun kerapuhan batin. Maka daripada terus-menerus menyalahkan, lebih bijaksana membuka hati untuk mengikhlaskan dan berjalan ke depan. Hingga kini, sesekali ia masih bertemu dengan adiknya, walau tidak seperti dulu. Hubungan mereka sudah berubah, tidak lagi sehangat masa kecil, namun tidak juga penuh dendam.
Setiap kali bertemu, ia berupaya mengobrol ringan, tertawa kecil, dan menghindari perdebatan soal masa lalu. Dengan demikian, ia menjaga agar tali silaturahmi tidak putus sepenuhnya. Sebab pada akhirnya, keluarga tetaplah keluarga, tak peduli sebesar apa kesalahan yang telah terjadi. Sahabat-sahabat pun takjub melihat transformasinya. Banyak teman sebaya yang terjebak dalam pertikaian warisan dan tidak kunjung sembuh dari luka batin. Namun dirinya justru makin bersinar di usia senja. Ia memberi saran sederhana, jangan pernah biarkan harta mengalahkan cinta dan kebahagiaan sendiri. Rumah, uang, dan peninggalan orang tua memang bisa membuat silau mata, bahkan mengubah watak seseorang seketika. Tapi ketika hati sudah belajar melepaskan, semua luka mampu sembuh dan hidup akan terasa jauh lebih ringan. Ada satu pelajaran yang selalu ia tekankan. Manusia lahir tidak membawa apa-apa dan kelak kembali tanpa membawa apa-apa pula. Rumah indah sebesar apapun tetap hanyalah tempat singgah. Yang benar-benar abadi adalah ingatan, kasih sayang, ilmu, dan jejak kebaikan yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kehilangan rumah keluarga bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah titik awal menata ulang hidup, memperkuat karakter, dan mengajarkan ketulusan bagi generasi berikutnya. Ia pun berpesan kepada semua yang ia temui, jika suatu saat menghadapi masalah keluarga, terutama perpecahan akibat warisan, hendaknya mengutamakan rasa cinta dan pengertian. Adu argumen dan saling menyalahkan hanya memperburuk luka, sementara keberanian untuk memaafkan meski berat adalah penyembuh sejati. Tidak ada kemenangan yang lebih agung daripada berdamai dengan diri sendiri, menerima kenyataan, dan melanjutkan hidup dengan hati yang bersih. Ketika mentari pagi menembus jendela rumah barunya, yang lebih kecil, sederhana, namun penuh kehangatan, ia tersenyum dan mensyukuri perjalanan hidup yang telah ditempuh. Tiada lagi tangisan malam, tiada penyesalan, hanya ketenangan dan keyakinan bahwa setiap pengalaman, betapapun pahitnya, adalah pelajaran terindah dari Tuhan. Kini, di usia 65 tahun, sang guru telah menemukan arti kebahagiaan hakiki. Bukan pada kemewahan materi, bukan pada nama besar keluarga, melainkan pada kemampuan menerima, memaafkan, dan berbagi makna baru bagi kehidupan. Ia membuktikan, di balik musibah dan pengkhianatan, selalu ada jalan terang bagi siapa saja yang tidak menyerah, yang berpijak pada kasih dan ketulusan hati. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai harapan. Namun, ketika kita memilih untuk tetap ikhlas, berbuat baik, dan memaafkan, Tuhan akan membalas dengan kebahagiaan yang jauh lebih bermakna. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian mengalami hal serupa atau punya pandangan berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita saling berbagi dan menguatkan satu sama lain.